Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil alat sederhana kami, yaitu pertama induksi elektromagnetik dan yang kedua tentang optik diometri. Langsung saja disimak videonya. Baiklah, di sini sudah ada timah yang kita lilit untuk membentuk kumparan ya. Jumlah lilitannya sekitar 10. Jumlah lilitannya 10 buah. Nah, nanti di sela-sela lilitan ini, di dalam lilitan ini atau kumparan ini, itu kita akan menggerakkan magnet tadi keluar masuk ya. Kita gerakan keluar masuk. Nah, kemudian nanti menggunakan sensor dari aplikasi yang ada di Play Store ya, kita download dulu aplikasinya. Itu akan terdeteksi induksi elektromagnetik yang terbentuk tuh ya. Oke, kita mulai saja percobaannya. Baiklah, kita langsung mulai saja percobaannya. Di sini kawat tadi dari timah yang terbuat dari timah tadi yang sudah dililitkan itu akan berfungsi seperti kumparan. Kemudian magnet yang kita miliki ini kita masukkan ke dalam kumparan tersebut. Sehingga terbaca kan di situ ya. Muncul magnetic field atau di sini adalah flux ya. Oke, ada muncul medan magnet. Medan magnet. Oke, itu dalam gerakan pelan. Nah, seperti itu. Masuk, keluar, muncul ya, terdeteksi ya. Oke, nah kita mulai menggerakkan magnet lebih cepat. Bagaimana reaksinya ya? Kita lihat di sensor. Oke, kita percepat ya. Bagaimana magnetic fieldnya terbentuk atau tidak. Nah, tuh ternyata semakin besar tuh, 164 ya. Tadi sekitar 112 tuh, bahkan sampai 200-an. Nah, mikro Tesla. Nah, jadi semakin cepat gerak magnet di dalam terhadap kumparan, maka magnetic field yang terdeteksi semakin besar. Seperti itu ya. Oke, kita mulai lagi. Ini masih pelan. Oke, kita mulai lebih cepat ya. Nah, oh ya, terdeteksi dia. Oke, tuh, besar ya. Kalau bergeraknya cepat. Nah, di sini kita punya dua magnet. Nanti kita akan percobaan menggunakan dua buah magnet nih, ditempelin ya seperti ini. Nanti berarti kan kalau kita menambah magnet, berarti kita memperbesar medan magnet. Kemudian kalau memperbesar medan magnet, maka nanti induksi elektromagnetik yang terbentuk itu juga akan semakin besar pula ya. Ya akan sebanding ya. Jadi kita tambah memperbesar medan magnet ya, atau B dengan jumlah lilitan tetap. Oke, kita mulai. Nah, terlihat ya lebih besar ya, sekitar tuh bahkan sampai 100. Ini dengan gerakan pelan. Bagaimana kalau gerakan lebih cepat ya? Oh, besar ya tuh, sampai 244 terus. Bagaimana? Nah, tuh sampai 300 ya. Oke. Nah, tuh ya, besar ya gerakannya. Terdeteksi mengikuti ya dia cepat atau lambat gerakannya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi, ketika kamu memasukkan magnet tadi ke dalam kumparan, nah, di magnet ini kan di sekitarnya ada namanya medan magnet ya. Medan magnet yang mengelilingi magnet ini. Kemudian ketika masuk ke dalam kumparan tadi, medan magnet itu menembus suatu luasan. Luasan di sini berupa besar lingkaran dari kumparan ini ya. Jadi menembus luasan kumparan ini. Kemudian membentuk yang namanya flux ya. Jadi sehingga muncul flux. Nah, flux tadi
menginduksi kumparan sehingga di dalam kumparan akan terbentuk arus induksi, itu. Oke, jadi kalau kita gerakan magnetnya pelan, maka flux tadi ya, kalau pelan itu berhubungan dengan waktu gerakannya ya. Jadi kalau dia pelan, jadi flux tadi memotong luas penampang ini dengan waktu yang cukup lama gitu. Nah, tapi kalau si magnet ini kita gerakan lebih cepat, maka perubahan flux tadi itu terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sesuai persamaannya. Nanti persamaannya akan dituliskan ya, persamaannya mengenai induksi elektromagnetik ya, mengenai gegel induksi. Yang terbentuk adalah jumlah lilitan, dipengaruhi oleh jumlah lilitan, kemudian perubahan flux magnet yang terjadi per satuan waktu per delta T gitu ya. Jadi yang mempengaruhi adalah pertama jumlah lilitannya, lilitan kawat yang digunakan, kemudian perubahan flux yang terbentuk per satuan waktu. Jadi sudah jelas ya, kalau magnet ini kita gerakan lebih cepat, maka perubahan fluksnya akan menjadi lebih besar. Perubahan flux per satuan waktunya akan lebih besar, sehingga menghasilkan gegel induksi yang lebih besar pula. Oleh sebab itu, setelah muncul gegel induksi, maka akan terbentuk arus induksi pada ujung-ujung kumparan ini. Ya, arus induksinya mengikuti gegel induksi. Kalau gegel induksinya besar, maka arus induksinya juga besar ya. Baiklah, kita mulai untuk percobaan kedua. Di sini disiapkan styrofoam. Kemudian styrofoamnya ukuran 30 x 40 ya. Styrofoamnya 30 x 40. Kemudian di sini di bagian tengahnya kita garis dulu ya. Garis buat sebuah titik-titik yang jaraknya sama satu sama lain ya. Jadi dari titik ini ke titik ini jaraknya 10 cm. Begitu pula dari titik yang satu ini ke sini sama-sama 10 cm. Kemudian kita siapkan di sini lilin ya. Lilin atau malam biasanya. Bisa juga disebut sebagai plastisin. Nah, plastisin ya. Kemudian ini fungsinya nanti untuk alas ya, alas bagi cerminnya nanti ya. Ini kita letakkan pertama di sini untuk bendanya, kemudian yang kedua di bagian tengah sini, nah yang ketiga bagian ujung. Nah, untuk yang pertama ini bendanya ya, bendanya kita bisa menggunakan sebuah paku yang cukup besar ya, paku yang cukup besar. Kenapa paku yang besar? Supaya nanti lebih mudah diamati, lebih mudah dilihat hasil bayangannya. Oke, kemudian yang di bagian tengah ini itu dipasang cermin ya. Sudah paham ya, ini cermin datar yang digunakan. Oke, kita pasang aja di sini. Ini cerminnya kecil ya. Nah, kemudian yang terakhir di bagian sini kita gunakan cermin juga, tapi jenisnya yang cembung ya, cermin cembung. Biasanya pada spion, bisa didapat dari spion. Oke, kita gunakan di sini cermin cembungnya dipasang tegak ya. Nah, seperti ini. Baiklah, ini percobaan kedua ya, langsung saja. Di sini dipasang paku yang tingginya 10 cm. Kemudian di sini cermin pertama adalah cermin datar yang lebih kecil, lebih pendek dibandingkan si benda tadi, si paku tadi. Kemudian di bagian belakangnya ada cermin cembung yang tingginya sama dengan tinggi paku, sama-sama 10 cm. Nah, kita akan melihat pembentukan bayangan yang terjadi pada dua cermin ini. Kalau teman-teman lihat seperti di video itu, berarti yang benda paku ini yang dicerminkan oleh cermin pertama, cermin datar, itu hanya segini, setinggi cerminnya. Nah, ya. Kemudian
Sisanya itu dicerminkan oleh cermin yang belakang, cermin cembung ya, sehingga terlihat bayangan akhir itu sebagian ada di cermin datar dan sebagian ada di cermin cembung. Nah, kalau diamati ternyata total bayangannya itu seperti bersambungan. Total bayangannya seperti bersambungan ya. Jadi dari sini tinggi pakunya ya segini, kemudian yang belakangnya seperti sambungan ya, kepala pakunya. Tuh, kalau diperhatikan bayangan akhirnya itu seperti menyatu tapi lebih kecil dibandingkan benda aslinya ya. Itu terjadi karena sifat dari cermin cembung yang bagian belakang nih. Cermin cembung itu kan menghasilkan bayangan maya, tegak, namun diperkecil sehingga bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung tadi itu agak lebih diperkecil sih. Kalau kita amati gabungan dari cermin datar dan cermin cembung, bayangannya itu lebih pendek dibandingkan benda aslinya. Tuh. Nah, inilah yang terjadi kalau menggunakan dua buah cermin ini. Ini hasil percobaannya. Oke, terima kasih sudah menyimak video kami. Baiklah, demikian tadi adalah presentasi mengenai alat sederhana yang telah kelompok kami buat. Semoga presentasi alat sederhana tadi dapat membantu dalam pembelajaran mengenai fisika teman-teman sekalian. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.